Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan saya Ria Mawahda dengan NPM F0G021013. Saya dari Prodi D3 Kebidanan, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Bengkulu. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan komputer dari generasi ke generasi. Yuk kita simak videonya. Di tengah pesatnya perkembangan komputer saat ini, rasanya aneh ya teman-teman, jika kita masih menemui seseorang yang tidak tahu dan tidak pernah menggunakan komputer. Komputer sekarang ini sudah mengisi seluruh kehidupan, mulai dari untuk kerja, belajar, sampai dengan untuk bermain. Komputer sekarang ini juga sudah dilengkapi fitur dan aspek yang dapat kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum membahas lebih lanjut tentang sejarah perkembangan komputer, yuk kita definisikan dulu apa itu komputer. Sederhananya, komputer adalah sekumpulan alat elektronik yang saling bekerja sama untuk menerima data, mengelola data, dan menampilkan data untuk pengguna. Bentuk dan fitur komputer yang sekarang kita gunakan sudah jauh berbeda dengan komputer zaman dahulu. Perkembangan komputer dari hari pertama memasuki pasar hingga sekarang dapat dibagi menjadi 5 generasi yang berbeda. Tiap generasi memiliki terobosan serta inovasi yang memungkinkan komputer dapat berkembang dengan pesat. Komputer generasi pertama 1940 sampai dengan 1956. Perangkat komputer yang pertama ternyata dikembangkan untuk desain pesawat dan peluru kendali. Digagas oleh Konrad Zuse, seorang insinyur asal Jerman. Komputer generasi pertama menggunakan tabung hampa udara sebagai sirkuit dan drum magnetik untuk memori. Komputer generasi pertama sangat mahal dan besar hingga mengisi seluruh ruangan. ENIAC komputer elektronik pertama di dunia mempunyai bobot 30 ton, panjang 30 meter, dan tinggi 2,4 meter. Komputer generasi pertama mengandalkan machine language, level bahasa pemrograman paling rendah yang dimengerti komputer. Bahasa pemrograman ini hanya bisa menyelesaikan satu perhitungan setiap waktu, serta butuh berhari-hari atau berminggu-minggu untuk menyetel perhitungan baru. Komputer generasi kedua tahun 1956 sampai 1963 diciptakan oleh transistor. Pada generasi ini mengubah wajah komputer yang dikenal generasi pertama. Transistor menggantikan tabung hampa dan memulai perkembangan komputer generasi kedua. Transistor jauh menggunakan tabung hampa dan memungkinkan komputer menjadi lebih kecil, cepat, dan murah, dan hemat energi dibandingkan dengan pendahuluannya. Selain itu, pada generasi ini juga dilakukan pengembangan memori inti magnetik. Secara umum, komputer generasi ini sudah menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi. Kapasitas memori sudah lumayan besar, tidak membutuhkan terlalu banyak listrik, dan proses operasi sudah cepat. Komputer generasi ketiga 1964 sampai 1971. Pengembangan integrated circuit menjadi penanda komputer generasi ketiga. Dalam pemakaian komputer generasi kedua, transistor membuat komputer cepat panas. Maka komputer generasi kedua mulai ditinggalkan. Kemudian pada tahun 1956, Z58 Czech Billy menciptakan integrated circuit chip atau IC kepingan kecil yang mampu menampung banyak komponen menjadi satu. Komputer pada generasi ini menjadi lebih kecil dan cepat serta murah, memungkinkan juga menjadi tersedia untuk khalayak umum. Komputer generasi keempat 1971 sampai dengan sekarang. Mikroprosesor menjadi terobosan dalam mendatangkan komputer generasi keempat dengan menyatukan ribuan IC ke dalam satu keping silikon. Komputer generasi pertama yang mengisi seluruh ruangan sekarang sudah muat dalam genggaman tangan manusia. Muncullah laptop yang sangat portable dan dapat dibawa kemana-mana. Seiring komputer-komputer kecil ini menguat, mereka dapat dihubungkan untuk membentuk jaringan yang pada akhirnya mengawali perkembangan internet. Komputer generasi kelima, sekarang sampai masa depan. Komputer generasi kelima ini adalah komputer yang kita gunakan ditandai dengan muncullah LIC atau Large Scale Integration yang merupakan
pemadatan ribuan mikroprosesor ke dalam satu mikroprosesor. Komputer generasi ini ditandai juga dengan munculnya semikonduktor, komputer kuantum, dan penggunaan nanoteknologi juga akan merubah besar-besaran wajah komputer yang kita kenal. Tujuan dari komputer generasi kelima ini adalah mengembangkan komputer yang dapat merespons suara, bahasa, dan dapat belajar secara sadar. Ternyata jauh sekali ya teman-teman wajah dan fungsi komputer yang kita gunakan saat ini dengan komputer pada awalnya. Sekarang, komputer menjadi sesuatu yang tidak dapat terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi jangan lupa ya teman-teman, selalu gunakan sarana teknologi dengan pintar. Salah satunya adalah menggunakan teknologi sebagai sarana pembelajaran. Baiklah teman-teman, itu saja penjelasan dari saya. Jika ada yang kurang, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.